Oke, kita lanjutkan kedudukan titik yang kedua. Kedudukan titik yang kedua adalah kedudukan titik terhadap bidang atau kedudukan bidang terhadap titik. Ada dua kemungkinan. Yang pertama, titik pada bidang atau bidang melalui titik. Misalnya titik A menghadap bidang ABCD. Ya, berarti titik A itu berada di bidang ABCD. Kemudian titik di luar bidang atau bidang tidak melalui titik. Misalnya titik E dan bidang ABCD. Jadi titik E itu tidak berada di bidang ABCD. Jadi sama seperti garis tadi ya, sama seperti garis, sama seperti titik pada garis ya. Kalau titik A berada di garis AB, titik E tidak berada di garis AB. Nah, sama seperti ini ya. Ini ada, perhatikan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, perhatikan balok berikut ini ya, balok ABCD EFGH. Diketahui titik P dan titik Q merupakan titik tengah rusuk EF dan rusuk GH. Ya, titik tengah antara rusuk EF ya, berarti di sini. Nih, rusuk EF itu adalah titik P ya, titik tengah rusuk EF. Dan rusuk GH itu adalah titik Q. Nah, berarti di tengah-tengah sini adalah titik Q. Nah, tentukan kedudukan titik P terhadap bidang ABFE. ABFE. Nih, kita perhatikan. ABFE ini adalah bidang yang paling depan ya. Bisa kalian bayangkan dalam pemikiran kalian ada sebuah kotak. Nah, ABFE ini berada di sisi paling depan ya, ABFE. Pertanyaannya adalah kedudukan titik P, apakah dia berada pada bidang ABFE atau bukan? Nah, titik P ini berada pada bidang ABFE sehingga kedudukan titik P terhadap bidang ABFE karena dia memang berada di bidang ini. Tapi kalau Q dia tidak pada bidang ABFE ya. Jadi kalau P ini memang benar berada pada bidang ABFE. Oke. Bagaimana dengan kedudukan titik Q? Titik Q terhadap bidang ADHE ya. ADHE. Nah, di sini nih. ADHE. Apakah dia berada pada bidang ADHE titik Q? Coba perhatikan ADHE ya. Kalau tadi ABFE benar karena dia bersentuhan di titik P ya. Berarti dia adalah berada pada bidang ABFE. Bagaimana? Apakah titik Q itu berada pada bidang ADHE? Karena tidak melalui ini maka dia berada di titik di luar bidang ADHE ya. Jadi titik Q berada di luar bidang ADHE ya. Jadi seperti itu. Jadi kita lihat dulu dia berada di bidang mana. Nah, ini coba. Siapa yang bisa menjawab kalau seandainya Ibu tanya? Apakah kedudukan titik Q ya, kedudukan titik Q terhadap bidang DCGH? Apakah dia berada di bidang itu atau dia berada di luar bidang itu? Siapa yang bisa jawab? Silakan langsung ke pesan suara.